Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya Dr. Andi Nirmalasari yang biasa juga dipanggil Dr. Nini. Saya adalah seorang dokter residen dari pendidikan dokter spesialis program studi pulmonologi dan kedokteran respirasi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Selamat pagi sahabat sehat RS Unhas. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan obrol sehat. Obrol sehat tempat kita berbagi informasi kesehatan secara santai namun tetap berbobot. Baik, pada pagi hari ini kita sudah bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau merupakan dokter spesialis paru di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo. Tadi barusan juga setelah selesai visite baru menghadiri acara podcast ini. Untuk pendidikan beliau seorang konsultan asma juga, asma PPOK, Kolegium PDPI. Beliau juga seorang konsultan paru penyakit kritis respirasi, Kolegium PDI. Untuk pekerjaan beliau juga seorang staf pulmonologi dan kedokteran respirasi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Baik, kita sapa dulu Dr. Muhammad Ilyas, spesialis penyakit dalam, konsultan paru, spesialis paru konsultan. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Dokter Nini. Bagaimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah sehat. Ya, jadi tadi kita menunggu beliau selesai visite pasien dulu di Rumah Sakit Unhas ya, Dok, sebelum menghadiri acara podcast kita pada pagi hari ini. Adapun judul podcast pada pagi hari ini, kenali dan kendalikan asma. Jadi untuk mengetahui bagaimana mengendalikan asma itu ya kita harus tahu dulu apa itu asma. Boleh, Dok, kami dijelaskan apa itu asma sebenarnya? Ya, terima kasih Dokter Nini. Jadi asma ini adalah suatu penyakit yang sebenarnya sudah cukup familiar di tengah masyarakat, ya, karena sering ditemukan kasusnya baik pada usia anak-anak maupun pada usia dewasa. Jadi asma ini merupakan suatu penyakit pada saluran pernapasan yang berlangsung secara kronik atau lama, yang menyebabkan atau dapat menimbulkan gejala berupa sesak, batuk, bahkan terkadang menimbulkan bunyi mengik pada saat pasien bernapas. Penyakit ini dapat disebabkan oleh peradangan sehingga menimbulkan penyempitan pada saluran napas, sehingga pasien akan mengeluh sesak dan boleh jadi batuk, berdahak. Mungkin perlu dipahami bahwa asma ini gejalanya sesak, tetapi sesungguhnya tidak semua gejala sesak itu adalah asma. Ya, itu yang penting kita tekankan. Ya. Baik, Dok. Iya, Dok, tadi sudah dijelaskan bagaimana itu asma, bagaimana proses terjadinya asma. Kemudian selanjutnya, Dok, kan asma ini setiap pasien asma itu tidak selamanya sesak. Ada waktu-waktu atau ada waktu tertentu asma itu timbul atau sesak itu timbul. Jadi bagaimana atau apa penyebab atau pencetus dari asma sendiri, Dok? Ya, pencetus dari asma ini ada beberapa faktor yang perlu kita perhatikan. Ya, bisa faktor lingkungan, misalnya debu, ya, ataukah ada alergen yang menimbulkan suatu reaksi alergi, termasuk asap, ya, asap rokok juga termasuk salah satu faktor pencetus, dan debu-debu yang ada di sekitar kita. Di sisi lain bisa juga disebabkan oleh faktor internal, misalnya alergi makanan, atau mungkin seseorang menderita infeksi, flu atau influenza, itu bisa mencetuskan serangan asma pada pasien yang memang sebelumnya sudah diketahui bahwa mereka itu menderita asma. Baik, Dok. Untuk misalnya, Dok, katanya nih ya, kalau pencetus asma salah satunya emosi kuat, Dok, ya. Apa termasuk marah, stres juga menyebabkan asma ini muncul, Dok? Ya, stres salah satu faktor pencetus atau men-trigger terjadinya asma, ya, melalui suatu mekanisme neurohumoralnya, dan juga faktor kecapean atau keletihan, ya, ada juga yang dikenal dengan exercise induced asthma,
Ya, karena habis beraktivitas yang berlebihan mungkin bisa mencetuskan serangan asma pada orang-orang yang memang menderita asma. Ya. Ya. Baik sahabat sehat, sudah kita dengar tadi apa itu asma, bagaimana pencetus asma, termasuk tadi yang penting itu emosi. Ternyata kita harus mengontrol emosi untuk mengendalikan asma juga. Selanjutnya dok, tadi sudah dijelaskan ada sesak, ada batuk dari gejala asma itu sendiri. Terus selanjutnya dok, bagaimana kita bisa membedakan gejala asma ini dengan sesak-sesak yang lain dok, yang khas pada penderita asma? Iya. Pertama kita tentu harus melakukan suatu wawancara atau anamnesis untuk mengetahui apakah yang bersangkutan itu memang memiliki suatu riwayat asma sejak anak-anak. Ya, itu pertama. Adakah riwayat keluarga yang menderita asma? Kemudian seberapa besar serangan asma yang lain? Kemudian kita harus menanyakan juga penyakit-penyakit lain yang kemungkinan gejalanya mirip dengan asma. Salah satu gejala yang mirip dengan asma itu adalah batuk yang berkepanjangan. Tuberkulosis juga salah satu gejalanya adalah batuk. Penyakit-penyakit paru yang lain juga bisa menimbulkan gejala batuk dan gejala sesak. Sehingga anamnesis dan juga pemeriksaan fisis, ini yang sangat penting. Dan ada yang tidak kalah pentingnya adalah melakukan pemeriksaan spirometri. Ya, pemeriksaan spirometri ini sudah ditemukan di beberapa rumah sakit, ada tersedia termasuk di rumah sakit Unhas ini, di rumah sakit Wahidin itu tersedia fasilitas untuk melakukan diagnostik terhadap penyakit-penyakit atau kemungkinan yang bersangkutan itu menderita asma. Ya baik dok, jadi tadi kita dengar ada pemeriksaan spirometri, jadi ini ada pemeriksaan yang di Poli Unhas juga biasa kita lakukan ya, pemeriksaan spirometri yang seperti uji tiup, jadi untuk mengetahui fungsi paru kita sendiri. Kemudian selanjutnya pasti sudah timbul di beberapa pertanyaan di sahabat sehat sekalian, bagaimana dok, asma apa bisa disembuhkan atau tidak dok? Iya. Asma ini merupakan suatu penyakit peradangan kronik yang sebenarnya kita tidak bisa menyembuhkan, ya, layaknya penyakit infeksi paru misalnya, ya. Tetapi kita bisa mencapai kontrol sehingga seseorang yang menderita asma itu tidak mengalami gejala sepanjang waktu, ya, bahkan bisa beberapa tahun, bertahun-tahun tidak mengalami gejala kalau mereka berada dalam kondisi kontrol. Tetapi tetap dikatakan dia tidak sembuh. Ya, hampir sama dengan penyakit diabetes, hipertensi, tidak pernah dikatakan sembuh, tetapi untuk mencapai kontrol ini menjadi salah satu tujuan pengobatan asma. Ya, karena ketika tidak diobati dan ketemu dengan faktor pencetus, tidak menutup kemungkinan akan timbul serangan akut. Ya, baik dok. Jadi memang asma ini agak rumit untuk dipelajari, untuk diketahui. Jadi tidak hanya mengelola emosi tadi, kita juga harus menghindari faktor pencetus, kontrol rutin, dan menggunakan obat secara teratur. Untuk selanjutnya dok, tadi kan dijelaskan, jadi untuk asma sendiri itu tidak bisa sembuh tetapi bisa terkontrol. Sebenarnya bagaimana teknik atau cara untuk mengendalikan asma itu sendiri dok? Iya, terima kasih. Jadi untuk mengendalikan serangan asma, karena kita harus ketahui bahwa seorang penderita asma dalam kondisi tidak dalam keadaan serangan, maka dia hidup layaknya orang yang normal, yang tidak sehat. Tetapi yang kita harus waspadai jangan sampai timbul serangan akut atau yang biasa kita kenal dalam istilah medis eksaserbasi. Nah, upaya-upaya yang perlu dilakukan adalah pertama, mengenali gejala-gejala akut itu seperti apa. Kemudian sedapat mungkin kita mengetahui kira-kira faktor pencetus apa yang bisa menimbulkan gejala serangan asma. Nah, salah satu contoh, mungkin ada seseorang pasien asma yang tidak cocok dengan alergi, tidak cocok dengan makanan atau menimbulkan alergi, misalnya kacang-kacangan. Nah, ketika habis mengkonsumsi kacang-kacangan mungkin timbul serangan asmanya. Maka kita bisa berpikiran bahwa faktor pencetusnya ini adalah jenis kacang-kacangan. Nah, sedapat mungkin untuk masa-masa berikutnya dihindari. Dan yang kedua adalah tentu menggunakan obat-obat pelega dan obat-obat pengontrol.
obat pengontrol itu penting untuk mencegah jangan sampai terjadi serangan berikutnya. Dan yang ketiga adalah tentu menjaga kebiasaan pola hidup sehat. Ya, ini itu yang kan. Ya. Baik dok, tadi itu kita sudah jelas sekali dipaparkan oleh Dokter Ilyas bagaimana cara mengendalikan asma. Jadi kita harus kenal apa itu asma, bagaimana mencetusnya. Jadi memang setiap orang akan berbeda-beda faktor pencetusnya. Jadi bagaimana begitu pentingnya kita kenal ini asma atau tidak, bagaimana pencetusnya, apakah asma saya ini dicetuskan karena makanan, karena udara, karena polusi. Nah, dari situ kita baru bisa mengetahui bagaimana cara mencegahnya. Kalau misalnya debu ya mungkin menggunakan masker. Kalau kacang-kacangan seperti tadi dijelaskan Dokter Ilyas, kita bisa menghindari makanan-makanan yang bisa mencetus sesak tersebut. Untuk selanjutnya mungkin sahabat sehat RS Unhas juga kalau ada yang ingin ditanyakan bisa masukkan ke chat room ya di YouTube dan Instagram, bisa sambil kita bahas di obrolan sehat kali ini. Kemudian selanjutnya dok, obat asma ini kan ada macam-macam dok. Boleh mungkin kami dijelaskan kepada sahabat sehat RS Unhas apa-apa saja jenis obat asma dok? Ya, secara garis besar pengelompokan obat asma itu sebenarnya ada dua. Ya. Yang pertama itu adalah yang termasuk golongan pelega. Artinya pelega itu digunakan pada saat kondisi serangan untuk mengembalikan fungsi saluran napas yang kembali ke normal atau mendekati normal. Kemudian golongan yang kedua adalah pengontrol. Pengontrol ini adalah digunakan secara rutin dan teratur agar supaya yang bersangkutan yang menderita asma itu tidak mengalami serangan akut sehingga tidak terjadi suatu perburukan kondisi. Nah, baik pelega maupun pengontrol, keduanya ini penting digunakan secara teratur dan rutin. Dan sekarang ini ya sudah banyak dipasarkan obat-obatan yang satu inhaler ya, satu obat hisap itu mengandung dua komponen tadi. Ya, ada isi obat pelega, yang satunya berisi pelega dan pengontrol. Kedua-duanya ada ditemukan di dalam satu alat. Nah, yang perlu ditekankan juga bahwa sedapat mungkin tidak mengkonsumsi obat-obat secara oral secara terus-menerus. Kecuali mungkin kalau terpaksa ya, tidak ada obat lain, ya pilihannya kita menggunakan obat oral. Terutama penggunaan obat bebas ya, golongan prednison atau golongan steroid yang lain karena efek sampingnya jauh lebih besar daripada manfaat yang bisa ditimbulkan. Sehingga pengobatan asma itu diarahkan untuk menggunakan obat inhaler. Ya, itulah sebabnya tema pada hari ini mungkin terkait dengan bagaimana mengenalkan untuk memudahkan seorang mendapatkan obat-obat inhaler ya untuk semua orang. Iya baik dok, terkait yang dokter baru jelaskan tadi, ini ada pertanyaan yang sudah masuk ke chatroom kita. Bagaimana sebenarnya cara menggunakan obat pelega dok? Jadi mungkin ini sahabat sehat mau tahu bagaimana sebenarnya mengapa obat pelega itu lebih kita pilih dibandingkan dengan obat yang diminum dok? Bisa dijelaskan dok? Iya, obat pelega sebenarnya kan ada dalam bentuk kemasan tablet. Ya, ada dalam bentuk suntikan atau injeksi, ada dalam bentuk inhalasi. Nah, yang disarankan itu adalah obat inhalasi atau obat inhaler. Kenapa itu yang disarankan? Oleh karena pertama, dosis yang dibutuhkan itu kecil dan juga tentu dengan dosis kecil ini kemungkinan efek sampingnya itu lebih minimal atau boleh dikatakan tidak ada. Kemudian yang kedua adalah kalau melalui jalur inhalasi berarti obat itu langsung melalui saluran napas tanpa melalui sirkulasi darah. Nah, sehingga resiko efek samping itu lebih kecil. Dan itu digunakan pada saat serangan. Nah, biasanya mengandung obat golongan-golongan beta 2 agonis yang kerja singkat. Ya, itu dikemas dalam obat inhaler. Ya, seperti itu mungkin ya. Baik sahabat sehat RS Unhas, tadi sudah dijelaskan terkait pertanyaan bagaimana penggunaan obat pelega. Jadi sebaiknya kita memilih obat inhalasi atau obat isap
untuk mengatasi serangan asma. Jadi obat isap ini bisa langsung ke saluran napas seperti yang dijelaskan tadi Dokter Ilyas. Kalau asma itu kan ada penyempitan di saluran napasnya. Jadi dengan pelega inhalasi langsung kerja pada saluran napas. Untuk obat minum sendiri masih panjang prosesnya. Jadi kita lebih memilih penggunaan obat inhalasi. Untuk selanjutnya Dok, ada beberapa pertanyaan juga terkait serangan asma. Apa yang bisa kita lakukan? Semisal ada keluarga kita yang tiba-tiba di rumah serangan. Kapan harus segera, atau ini untuk cukup ditenangkan atau harus ke rumah sakit Dok gitu? Yang pertama dulu untuk masyarakat awam atau termasuk keluarga yang punya keluarga menderita asma, tentunya harus mengenal tanda-tanda serangan. Dulu tanda-tanda bahaya serangan asma. Ya, pertama dipastikan dulu bahwa yang bersangkutan itu memang punya riwayat asma. Itu dulu dipastikan bahwa dia ini menderita asma atau bukan ya. Dipastikan bahwa dia memang sudah selama ini menderita asma, kemudian tiba-tiba mengalami sesak yang berat. Mungkin saja disertai batuk, berdahak, atau mungkin juga tanpa disertai dengan batuk. Tetapi salah satu gejala yang biasanya kalau mengalami sesak berat, pertama mungkin tidak membaik dengan obat-obat yang biasa digunakan. Ya, obat-obat rutin yang digunakan, inhaler, mungkin dengan penggunaan dosis lebih daripada standar, tapi tidak memberikan respon yang baik. Kemudian yang bisa dikenal juga biasanya kalau orang sesak berat itu kadang sulit diajak bicara. Ya, jangankan bicara kalimat, menyebut kalimat, kadang menyebut kata saja mungkin susah. Itu pertanda bahwa yang bersangkutan ini gejalanya berat. Ya. Dan juga mungkin terjadi suatu gambaran yang kita kenal dengan cyanosis. Ya, bibir maupun di kuku ya membiru, ujung-ujung jari-jari itu membiru, itu berarti kondisi tubuh kita itu berada dalam kekurangan oksigen yang berat ya. Nah, tindakannya apa? Harusnya segera memberikan oksigenasi. Pemberian oksigen ya, tentu oksigen ini biasanya didapatkan di rumah sakit. Ya, di unit gawat darurat. Maka jangan menunggu waktu lama, harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Kalau misalnya ada puskesmas terdekat, dibawa segera ke puskesmas. Kalau tidak ada, segera bawa ke unit gawat darurat. Karena serangan asma akut itu termasuk kondisi yang mengancam jiwa. Baik Dok, jadi memang sangat penting untuk mengenali asma ini. Jadi bagaimana kita mengendalikan ya harus dikenal dulu ini asma atau tidak. Jadi jika ada serangan seperti yang dijelaskan Dr. Ilyas tadi, tiba-tiba keluarga sesak, ya harus diketahui dulu bagaimana riwayatnya. Ataukah memang keluarga kita ini sedang menggunakan obat isap selama ini, atau mungkin sering kalau kena debu tiba-tiba sesak. Jadi kita harus kenali dulu keluarga kita ini atau pasien atau masyarakat yang sedang sesak ini atau sedang serangan ini merupakan penderita asma atau tidak. Selanjutnya sahabat sehat RS Unhas untuk boleh mengirimkan beberapa pertanyaan lagi ke kolom chat kami jika ada yang ingin ditanyakan, karena memang mengetahui asma ini sangat penting karena banyak penyakit rata-rata penyakit paru itu gejalanya sama, baik itu batuk, sesak, rata-rata penyakit paru memang gejalanya seperti itu. Jadi kita harus membedakan ini asma, ini penyakit infeksi lainnya. Baik sahabat sehat, di sini sudah ada juga yang mengirim pertanyaan. Izin Dok, ada yang bertanya bagaimana penggunaan obat asma, apa bisa dihentikan atau bagaimana Dok jika sudah tidak sesak? Terima kasih. Iya, jadi kembali pada jenis obat tadi, bahwa pengobatan asma itu ada yang namanya controller, ya, obat yang mengontrol gejala ketika sesak, ya. Kemudian ada yang reliever, ya, adalah obat yang mengontrol supaya tidak terjadi sesak, dan ada yang controller. Controller itu artinya mengontrol supaya tidak terjadi serangan. Nah, biasanya yang digunakan secara terus-menerus itu adalah obat controller, sehingga pasien itu diharapkan tidak mengalami serangan asma ketika menggunakan obat-obat pengontrol.
Contohnya apa? Banyak sekarang ini, salah satunya dia masuk golongan steroid inhalasi ya. Golongan steroid yang memang sudah dikemas sedemikian rupa untuk digunakan melalui jalur inhaler, jalur inhalasi. Nah, tetapi yang paling bagus saat ini ada kombinasi ya, gabungan dalam satu inhaler itu ada obat pengontrolnya dan ada obat peleganya atau relievernya. Nah, itu biasa digunakan secara terus-menerus. Kapan dihentikan? Ya tentu menggunakan parameter hasil pemeriksaan spirometri. Biasanya dilakukan pemeriksaan secara berkala, minimal sekali dalam 6 bulan ya, atau mungkin sekali dalam setahun itu dilakukan evaluasi spirometri, terutama bagi kelompok atau penderita asma yang memang sering kali mengalami serangan asma. Nah, dari nilai spirometrinya itu kita akan mengevaluasi apakah yang bersangkutan ini mengalami perbaikan dengan obat yang diberikan, dengan catatan obatnya digunakan secara teratur dengan dosis yang terukur atau tidak. Nah, kalau misalnya sudah digunakan secara teratur dan mungkin membaik hasil spirometrinya, ada kemungkinan kita merestriksi dosis atau frekuensi pemberian untuk orang-orang tersebut. Ya. Baik sahabat sehat, tadi poin pentingnya adalah dosis tepat, penggunaan tepat. Jadi jika ada keluarga atau ada kerabat, ada pasien-pasien kita yang menggunakan obat inhalasi, perlu diketahui cara penggunaan alatnya. Jadi masing-masing obat inhalasi asma itu ada beberapa macam ya, ada banyak macam sekali model alat hisapnya. Jadi kita harus mengetahui juga bagaimana cara penggunaannya. Dan masing-masing orang juga ada yang nyaman dengan alat ini. Jadi memang kita harus mengetahui apakah ini obatnya sudah betul-betul sudah maksimal masuk ke saluran napas penderita asma atau tidak. Kemudian dok, untuk selanjutnya ada tidak tips atau cara khusus untuk penyimpanan obat ini dok? Ya, yang pasti bahwa obat inhaler ini jangan dimasukkan dalam kulkas. Ya, jangan disimpan di kulkas, apalagi disimpan dalam freezer. Oh, baik, karena itu bisa membeku. Cukup disimpan di tempat yang aman saja, aman dalam artian tidak mudah terjangkau oleh anak-anak ya, karena device itu ya mirip mainan. Baik, ya. Nanti dianggap mainan, sembarang dihisap ya. Disimpan dalam suhu kamar, suhu ruangan itu sudah cukup aman ya. Kemudian jangan diletakkan atau disimpan di tempat yang udara panas ya atau berdekatan dengan sumber panas, itu dihindari. Tetapi tidak boleh juga disimpan di tempat yang dingin, misalnya seperti di kulkas. Baik dok. Tidak bisa, cukup dalam udara ruangan saja. Baik, jadi sahabat sehat untuk penyimpanannya cukup di udara ruangan dan aman dari jangkauan anak-anak atau barang berbahaya lainnya, misalnya dekat kompor tidak boleh karena mudah terbakar ya. Kemudian selanjutnya untuk tips dok, bagaimana tips hidup sehat untuk menderita asma? Ya, tentu hidup sehat di sini jangkauannya besar ya. Pola hidup termasuk tadi mengenal jenis-jenis makanan yang mungkin mencetuskan. Contoh, biasanya pasien asma itu sudah mengenal jenis-jenis makanan yang bisa mencetuskan serangan asmanya. Misalnya ketika dia habis mengkonsumsi coklat muncul, atau mengkonsumsi air dingin atau makanan yang dingin muncul serangan asmanya, maka tentu hal-hal tersebut itu harus dihindari. Kemudian sedapat mungkin menghindari lingkungan yang berpolusi ya. Kalaupun terpaksa harus berada pada lingkungan atau di sekitar udara yang dianggap polusinya tinggi, harus menggunakan masker misalnya ya, menutup hidung agar supaya tidak terjadi serangan. Atau ingin traveling, mengunjungi suatu daerah tertentu, ingin berwisata, harus dikenal bagaimana cuaca di daerah tersebut, bagaimana kemungkinan polusi lingkungannya ya. Dan jangan lupa membawa obat-obat untuk pencegahan serangan asma. Sebagai contoh, ketika misalnya seseorang penderita asma ingin berkunjung berrekreasi misalnya di daerah Jawa Barat misalnya, Tangkuban Perahu ya misalnya. Kita harus kenal bahwa di Tangkuban Perahu itu banyak asap, sulfur. Sulfur salah satu faktor pencetus serangan asma akut. Sehingga hati-hati kalau ingin berkunjung ke sana. Jangan sampai tidak menggunakan obatnya atau tidak mempersiapkan obatnya,
lalu serta-merta berkunjung pada daerah-daerah yang mempunyai risiko tinggi untuk mencetuskan asma. Atau misalnya ke daerah pegunungan, di sekitar pegunungan ya, udaranya dingin, ya itu bisa mencetuskan asma. Tapi jangan keliru bahwa udara yang terlalu ekstrim panas juga bisa menimbulkan serangan asma. Nah itu juga harus kita hati-hati ya. Jadi baik faktor internal maupun faktor eksternal harus tetap dipertimbangkan ketika ingin berkunjung pada suatu daerah atau ingin mengkonsumsi makanan atau minuman-minuman tertentu. Terima kasih. Baik dok, jadi setelah kita mengenali asma itu apa, tadi kita dengar dari dokter Ilyas penjelasannya, kita harus mengetahui memang faktor pencetus. Jadi kita pasien asma sendiri itu bisa tetap beraktivitas seperti bukan penderita asma ya. Jadi cukup mengetahui apa pencetusnya, kontrol rutin, menggunakan obat pelega maupun controller tadi secara teratur. Baik dok, izin di sini sahabat sehat RS Unhas ada yang mengirimkan pertanyaan lagi. Apakah ada penanganan dok untuk asma selain obat-obatan dok? Iya, penanganan untuk asma selain obat-obatan ada beberapa faktor ya. Nah, karena kita tahu bahwa masuk tadi pengendalian lingkungan ya, mengatur pola hidup. Nah, salah satu juga faktor misalnya orang dengan menderita sakit MA, ya, GERD ya, sering cegukan atau hiccup dalam bahasa medisnya, sering cegukan itu bisa mencetuskan serangan asma. Nah, oleh sebab itu salah satu tipnya ketika seseorang penderita asma habis makan dihindari jangan langsung berbaring. Apalagi kalau punya risiko menderita GERD, ya itu bisa mencetuskan. Atau kebetulan misalnya menderita asma tetapi orangnya juga gemuk, obesitas, sebaiknya turunkan berat badan. Karena data menunjukkan bahwa orang yang obes atau orang yang gemuk dengan menderita asma, serangan asmanya itu sering kambuh atau sering mengalami perburukan gejala atau eksaserbasi. Nah ini beberapa faktor-faktor yang harus atau mungkin ingin berolahraga, ya hati-hati berolahraga yang terlalu berat, ya. Tetapi pada prinsipnya penderita asma itu tetap bisa melakukan olahraga sesuai dengan kapasitasnya dengan catatan tidak dalam keadaan serangan atau ketika ingin melakukan olahraga yang dianggap dalam tanda petik ini agak berat, sebaiknya menggunakan obat inhalernya sebelum melakukan aktivitas olahraga, termasuk kalau ingin berenang. Ya. Baik dok. Jadi memang inti dari untuk mengenali asma ini ya tadi terkontrol. Kalau terkontrol, para penderita asma bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Baik dok, ada lagi pertanyaan yang masuk dari sahabat sehat RS Unhas. Untuk pilihan obat isap tadi dok, untuk pasien-pasien atau keluarga kita yang usia tua dok, bagaimana baiknya menggunakan atau alat seperti inhalasi apa yang baik digunakan? Jadi obat inhalasi itu atau inhaler itu device-nya itu alatnya itu bermacam-macam modelnya, bentuknya. Sebaiknya memilih sesuai dengan kebiasaan dan kemampuan keterampilan skill dari pasien tersebut. Jadi ada yang obatnya sifatnya menyemprot, yaitu biasanya PMDI namanya pengelompokannya. Kemudian ada yang DPI, dry powder inhaler, itu dihisap. Ya, kalau orang tua yang barangkali sudah tidak kuat menghisap obat, sebaiknya memilih yang sifatnya semprot. Tetapi kalau misalnya orang tua atau mungkin tidak tua tetapi dia mempunyai kebiasaan yang gemetar, ya tremor, sebaiknya menggunakan yang hisap. Jangan menggunakan yang semprot karena dikhawatirkan jangan sampai alatnya itu tidak mengarah ke mulut tetapi justru mengarah ke hidung sehingga efektivitas obat itu tidak tercapai. Ya, jadi pemilihan device atau pemilihan alat sangat menentukan keberhasilan pengobatan. Oleh sebab itu perlu mengkonsultasikan kepada dokter atau tenaga kesehatan baik di rumah sakit atau di mana saja, ya di puskesmas, di praktek dan lain sebagainya untuk menentukan jenis pemilihan obat apa yang cocok atau sesuai dengan kebiasaan, sesuai dengan usia, dan sesuai dengan kondisi penyakitnya. Baik dok, baik sahabat sehat RS Unhas, tadi sudah kita dengar penjelasan dari dokter Ilyas. Jadi sebenarnya memang pemilihan alat
pelega itu sendiri tergantung dari kebiasaan pasien atau cara pasien menggunakan alat tadi. Karena kalau meskipun alatnya seperti apa, kalau pasiennya memang sendiri tidak dapat menggunakan alat, pasti tidak sesuai di target pengobatan kita. Ada lagi dok ya, ini pertanyaan dari yang masuk di Instagram tentang asma pada ibu hamil dok. Apakah aman menggunakan alat hisap untuk pasien-pasien yang hamil dok? Ya, justru sangat direkomendasikan bagi penderita asma yang sementara hamil menggunakan obat inhaler, tidak menggunakan obat tablet atau suntikan. Kenapa? Karena seperti yang saya katakan dari awal tadi bahwa obat inhaler itu dosisnya lebih kecil, tidak melalui peredaran darah secara sistemik, secara menyeluruh, dan risiko efek sampingnya lebih kecil. Sehingga risiko ya toksik pada janin itu sangat minimal atau boleh dikatakan tidak ada. Sehingga pilihan obat inhaler untuk ibu yang sedang hamil dan menderita asma itu tetap direkomendasikan untuk menggunakan pengontrol agar supaya pertumbuhan janinnya tetap terjaga oksigenasinya dan tidak mengalami serangan asma pada saat detik-detik menjelang bersalin. Baik dok, saya rasa ini pembahasan yang sangat menarik tentang asma. Masih banyak ini dok, ada beberapa pertanyaan lagi yang masuk di kolom chat IG, Instagram. Itu ada yang bertanya, kalau orang tua saya asma, apakah ada cara mencegah untuk agar saya tidak terkena asma dok? Bagaimana? Kalau orang tuanya asma, apa ada cara untuk mencegah anaknya tidak terkena asma juga? Ya, kalau orang tua asma itu tadi kembali dipastikan dulu apakah betul bapak itu asma atau ibu itu asma. Karena kalau orang tua ada satu penyakit yang mirip-mirip dan sangat mirip dengan asma yang dikenal dengan penyakit paru obstruksi kronik atau bronkitis kronik. Ya, itu mirip gejalanya dengan asma dan penata laksanaannya berbeda. Gejala mirip tetapi tata laksananya berbeda. Nah, kalau seandainya memang sudah tepat diagnosisnya bahwa memang bapak atau orang tua itu adalah asma, ya ada kemungkinan diwarisi oleh anak-anaknya, tetapi ada kemungkinan juga tidak. Ya, karena kenyataannya ada yang orang tuanya asma tetapi anaknya tidak. Ya. Tetapi ada juga memang peluangnya itu ada. Tetapi peluang ada, tidak akan bermanifestasi gejala asmanya atau tidak muncul asma kalau tidak terpapar dengan faktor pencetus. Ya, boleh saja kita mewarisi tetapi mungkin kita tidak menderita ketika tidak berjumpa dengan faktor pencetus atau tidak terpapar dengan faktor-faktor yang bisa men-trigger memicu terjadinya serangan asma. Baik sahabat sehat RS Unhas, tadi sudah dijelaskan Dr. Ilyas ya. Jadi memang tetap kembali ke tema kita, kenali dan kendalikan asma. Jadi harus kenali dulu apakah memang ini betul-betul asma atau sesaknya ini disebabkan oleh penyakit lain. Baik dok, untuk selanjutnya apakah sekarang sudah pukul 10.37 ya dok, apakah ada pesan-pesan yang bisa disampaikan untuk bagi pasien atau penderita atau keluarga kita yang menderita asma dok? Ya, terima kasih Dr. Nini. Jadi bagi mereka yang punya keluarga atau yang bersangkutan sendiri menderita asma, kita tidak perlu pesimis dengan penyakit yang diderita. Karena sejatinya penyakit asma itu meskipun tidak dikatakan bisa disembuhkan, tetapi sangat besar kemungkinan untuk bisa dikontrol. Ketika terkontrol, maka yang bersangkutan atau penderita asma tersebut hidup layaknya orang yang sehat dan bisa melaksanakan aktivitas yang sehat. Sehingga disarankan bahwa bagi penderita asma harus lebih patuh di dalam melakukan kontrol, memeriksakan diri secara berkala, dan menggunakan obat-obat secara tepat dengan dosis yang tepat. Ya, pilihannya adalah menggunakan obat-obat inhalasi. Jangan membiasakan membeli obat murahan, obat yang dijual bebas di rumah sakit, di apotik-apotik atau di toko obat, karena ada kebiasaan
bagi sebagian penderita asma itu membeli obat yang 3 in 1. Betul, Dok. 3 in 1 itu harganya cukup murah sih memang, 20.000. Ya, ada prednisonnya, ada anti alerginya, ya, ada pengencer dahaknya. Itu 3 in 1 yang saya istilahkan, ya. Harganya murah, memang secara sesaat bisa memberi pertolongan, mengurangi sesak, tetapi ingat, penggunaan secara berulang atau penggunaan jangka panjang, efek sampingnya jauh lebih berbahaya yang timbul daripada manfaat yang didapatkan dari obat tersebut. Sehingga sekali lagi saya tekankan bahwa penggunaan obat secara inhalasi itu jauh lebih penting dibanding dengan menggunakan obat-obat bebas yang dibeli secara bebas di toko-toko obat atau di apotik. Baik, terima kasih Dok. Untuk sahabat Sehat RS Unhas, tadi mungkin perlu sangat digarisbawahi, jangan menggunakan obat-obat di luar dari resep dokter ya. Karena saat ini untuk obat-obat pelega sudah ada beberapa jenis obat pelega, obat inhalasi yang sudah tersedia dan ditanggung oleh BPJS ya Dok. Ya, Jadi betul. ya. Sudah tersedia di layanan primer. Di puskesmas ada beberapa puskesmas itu yang sudah bisa memberikan obat-obat inhalasi, apalagi di rumah sakit. Ya. Baik Dok, jadi memang obat pelega sudah tersedia di puskesmas, jadi lebih mudah dijangkau oleh masyarakat sekitar puskesmas. Walaupun memang perlu kontrol ke rumah sakit seperti yang dijelaskan Dr. Ilyas tadi, untuk mengetahui apakah memang penggunaan alatnya ini, peleganya ini sudah sesuai, fungsi parunya seperti apa, dosisnya bagaimana, itu juga tetap perlu dikontrol di rumah sakit. Sekian obrol sehat kita pada pagi hari ini dalam rangka World Asthma Day yang jatuh pada tepat hari ini 6 Mei 2025. Kita sudah dengar tadi penjelasan secara rinci tentang asma oleh narasumber kita pada pagi hari ini. Bagaimana kita bisa hidup aktif tanpa sesak, yaitu dengan kenali dan kendalikan asma. Terima kasih Dr. Ilyas. Terima kasih Dr. Nini. Terima kasih para sahabat Sehat RS Unhas yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk mendengarkan podcast kita pada pagi hari ini. Saya Dr. Nini mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.